Habis pengajian lanjut dangdutan, viral sebuah video sebuah majelis ilmu tapi datangkan biduan buat hiburan. Majelis ilmu tapi datangkan biduan buat hiburan. Hadirnya acara dangdutan bahkan mengundang seorang biduan dirasa tidak pantas dan kurang cocok untuk melengkapi rangkaian acara yang semestinya lebih ke acara kerohanian. Malah ada bapak-bapak yang maju ke depan juga joget bareng biduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelakuan orang-orang SDM rendah yang ngakunya paling ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini benar-benar merusak agama Islam. Saya udah bertahun-tahun mengkritisi pengajian dangdutan di channel ini, tapi ternyata terus aja hal itu tetap terjadi. Ya karena memang ada yang menginisiasi, ada yang mengadakan itu dari kelompok perkumpulan besar di Indonesia, teman-teman. Susah lah saya mau nyebutin namanya ya. Nah ini ada lagi video dari media berita Pojok 1. Judulnya nih, ngaji lanjut dangdutan. Di sini ada tulisannya nih, coba kita baca. Habis pengajian langsung dangdutan. Viral video sebuah majelis ilmu tapi datangkan biduan buat hiburan. Jadi mereka itu habis pengajian langsung dangdutan gitu, dan di lokasi tempat pengajiannya itu. Kalau kita lihat datanya ini diupload tanggal 28 Januari 2025 ya, berarti masih baru kan ini videonya. Coba kita lihat ya. Habis pengajian lanjut dangdutan, viral sebuah video sebuah majelis ilmu tapi datangkan biduan buat hiburan. Majelis ilmu tapi datangkan biduan buat hiburan gitu. Viral sebuah video sebuah majelis ilmu tapi datangkan biduan buat hiburan. Sebuah video menampilkan sebuah momen pengajian viral di media sosial setelah warganet menemukan hal yang tidak lazim. Bukan soal bagaimana pengajian tersebut berlangsung, namun acara kerohanian tersebut malah disusul dengan acara hiburan berupa dangdutan. Tidak tanggung-tanggung, setelah selesai pengajian tersebut, dangdut yang diadakan bahkan mengundang seorang biduan untuk memeriahkan pasca acara majelis itu berakhir. Sontak saja video tersebut viral dan menuai banyak reaksi netizen yang merasa janggal dan nih, bapak-bapak yang duduk sini pada ngeliatin semua tuh biduannya joget-joget. Aneh dengan acara tersebut. Pasalnya, acara pengajian sendiri erat kaitannya dengan memperdalam ilmu agama dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Hadirnya acara dangdutan bahkan mengundang seorang biduan dirasa tidak pantas dan kurang cocok untuk melengkapi rangkaian acara yang semestinya lebih ke acara kerohanian. Malah ada bapak-bapak yang maju ke depan juga joget bareng biduannya. Ini bapak-bapaknya habis pengajian nih, habis dengerin ceramah-ceramah agama, lanjut langsung joget bareng biduan. Ya Allah. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun @reflex1 yang diduga menghadiri acara tersebut yang mana merupakan sebuah acara syukuran. Terlihat di awal video, banyak orang yang berdiri dan bapak-bapak hadir dalam acara pengajian dengan hikmat mengikuti proses acara berlangsung. Disuguhi dengan berbagai cemilan dan hidangan, acara terlihat khusyuk dan tentram di mana orang-orang yang hadir sesuai acara pengajian. Namun dalam video tersebut, beberapa saat kemudian berubah menjadi acara hiburan yang diduga merupakan sebuah dangdutan organ tunggal. Nih orang sebanyak ini nih, lihat nih, orang sebanyak ini, kenapa nggak ada yang menegur gitu loh? Lihat nih, orang sebanyak ini loh, kok nggak ada yang negur gitu? Oh, saya nggak habis pikir. Ya Allah, satu aja orang di sini nggak ada yang merasa risih gitu, nggak ada yang negur. Orang-orang pada nontonin semua. Sangat tidak cocok mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, tapi kayak gitu kelakuannya. Ayolah, coba cek, introspeksi diri lah. Lihat lagi apa yang kalian lakukan itu, ya Allah. Itu bukan ibadah, itu kemaksiatan. Seseorang yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah itu ibadahnya mengikuti tuntunan sunnah. Ibadahnya ikhlas karena Allah Ta'ala, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan buat-buat sendiri. Yang penting baik nih, dangdutan sambil tahlilan, pengajian sambil dangdutan, apa-apaan ini. Dan pengajian-pengajian dangdutan kayak gini nggak terjadi 1-2 kali, tapi sudah bertahun-tahun lamanya saya sudah kritisi di channel ini. Saya beserta teman-teman lainnya sudah bersuara, ini bukan ibadah, ini kemaksiatan. Tapi tetap aja mereka dengan pedenya melakukan itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih baru kemarin juga di-upload sama Mas Heri Pras nih. Coba kita lihatnya. Salawat joget-joget. Katanya sih itu salawat ucapan salam kepada Rasulullah, tapi dilakukan dengan joget-joget dan dengan wanita-wanita yang ya begitulah. Kita lihat coba ya. Salam kerong.
Anda mengucapkan salam cinta, salam kangen lah ya, salam apa tuh sih namanya, salam cinta lah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara begini. Ya Allah. Ada lagunya namanya Salam Kerong. Nah, ini malah biduan yang jogetin. Aduh ya Allah. Dan itu salam kerongnya kepada siapa? Aduh. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya simak liriknya, salam kerongnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya juga agak ngerti sih ya, dikit-dikit itu sama bahasa lagunya. Cuman saya nggak ngerti secara keseluruhan. Tapi intinya lagu itu sebenarnya ucapan salam, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pantas sekali dilakukan dengan cara-cara begini nih. Coba lihat nih. Nah, ingin dapat syafaatnya katanya. Dapat syafaat dari mana kalau begitu caranya? Ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memurnikan agama Islam sesuai dengan kemurnian Islam yang sebenar-benarnya, bukan ditambah-tambahi, bukan dikurangi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Dan masalah pengajian dangdutan, sholawat joget-jogetan, pesantren ngundang sonhorek, ini semua sebenarnya bisa teratasi dengan cepat asalkan umat Islam di Indonesia kompak. Semua para ulamanya bersuara, memberikan edukasi bahwa itu adalah kemaksiatan. Yang jadi masalah sekarang kan ada kelompok besar di Indonesia, oknum-oknumnya, ulama-ulamanya ya, oknum ulama mereka justru malah dengan sengaja membuat acara pengajian dangdutan, salawat, joget-jogetan dengan alasan ini strategi dakwah. Ini biar mereka mau ngaji, jadi dikasih dangdut dulu. Dahulu Rasulullah itu dakwanya lebih berat daripada kita. Orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah itu lebih parah lagi. Ya, joget-jogetnya lebih parah lagi, kemaksiatannya. Dengan kondisi seperti itu, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Justru Rasulullah semakin memisahkan antara hak dengan yang batil. Mencampur adukan antara hak dengan yang batil dengan alasan strategi dakwah itu hanya akan merusak agama Islam. Orang awam malah akan semakin kebingungan. Dia merasa bahwa dirinya sedang ibadah, joget-jogetan sambil bersolawat, padahal sebenarnya itu kemaksiatan. Mereka merasa, wah kita ibadah nih, pengajian, walaupun ada dangdutannya nggak masalah. Mereka merasa ibadah itu, padahal sebenarnya adalah kemaksiatan, teman-teman. Dan pelaku amalia menyimpang itu lebih sulit taubat, karena mereka merasa di atas kebenaran. Kalau kita kasih tahu, mereka marah-marah. Kok kami dilarang pengajian, kok kami dilarang sholawatan? Padahal bukan melarang pengajian, bukan melarang sholawatan, tapi kita melarang mencampur adukan sholawat dengan hal-hal keburukan. Ya, saya udah bertahun-tahun membahas hal ini ya, masalah ini di sosial media saya, dan memang batas kemampuan saya hanya bisa memberitahukan kepada mereka. Masalah hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saja semoga mereka dapat hidayah. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.